Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Pesan Pak Wahid pada pagi hari ini semuanya agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama memakai masker, kemudian jaga jarak, terus kemudian selalu mencuci tangan. Jadi sebelum melakukan aktivitas ataupun setelah melakukan aktivitas, silahkan nanti bisa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Di sini kita akan belajar mapel fikih. Materinya adalah materi azan dan iqomah. Nah, azan itu sebenarnya adalah panggilan. Apa? Azan itu apa? Panggilan. Jadi kalau kita dipanggil itu apa sih yang harus kita lakukan? Kalau dipanggil kira-kira diam apa harus datang? Harus datang. Maka dalam materi azan dan iqomah ini intinya adalah azan itu panggilan yang harus kita lakukan adalah datang. Datang kemana? Datang ke masjid atau musola. Amati gambar di bawah ini. Nah, apa yang sedang dilakukan Hilmi? Sedang melakukan azan. Terus apa yang dilafalkan Hilmi? Apakah kalian sudah pernah mendengar suara azan? Salah satu suara azan yang harus kita perhatikan itu pada bacaan hayya 'alas sholat, yang artinya mari atau ayo kita melakukan sholat. Misalkan si Arza, ayo kita bermain. Kira-kira kamu bermain apa tidak, Arza? Bermain? Ya, kalau kita diajak berarti kita akan ikut melakukan itu. Termasuk sholat. Di sini ada suara azan hayya 'alas sholat, yang artinya ayo kita sholat. Berarti kita diajak untuk sholat. Maka kalau kita diajak untuk sholat, ya, kita harus datang ke masjid atau musola untuk melaksanakan sholat. Ini adalah lafal azan dan jawaban azan. Ya, lafal azan yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafal bacaan azan yang kedua adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar ini tadi dibaca 2 kali. Terus asyhadu an la ilaha illallah ini juga dibaca 2 kali. Tapi laki-laki maupun perempuan itu wajib untuk apa? Menjawab lafal azan. Orang yang mendengar azan itu disebut mustami. Kalau orang yang melafalkan azan, tadi apa disebut apa? Oh, yang melafalkan, sing mengumandangkan azan, sing azan diarani apa mau? Muadzin. Muadzin itu sing mengumandangkan. Kalau yang mendengar namanya mustami. Nah, orang yang mendengarkan azan itu disebut mustami. Lah, bagi yang mendengarkan azan ini harus menghentikan kegiatannya. Kok sedang bermain, maka bermainnya harus berhenti. Kenapa? Karena ada suara azan. Terus kemudian selain mendengarkan azan, mustami juga harus menjawab. Kalau ada lafal azan, ini kan lafal azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian harus menjawabnya juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jawabannya dilihat. Ya. Yang berbeda ini pada bacaan hayya 'alas shalah, ya. Yang berbeda itu pada bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya bagaimana? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba sekali lagi diikuti bersama-sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, jawabannya bagaimana? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian pada sholat subuh, ini khusus untuk sholat subuh, ditambahi dengan bacaan as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Oke, selanjutnya Pak Wahid mau membuat kelompok. Kelompok ini terdiri dari laki-laki sama perempuan. Jadi kalau di sini ada 8 anak, silahkan nanti 2 anak perempuan yang dari situ silahkan pindah ke sebelah sini. Nanti yang Arga ke sana sama Topa ke sana. Arza tetap di sini sama Rohman. Ya. Yang Arza siapa? Ya, Arza sama Tova ke sana. Erlita sama Cynthia ke sini. Oke, anak-anak. Setelah kalian membuat kelompok yang terdiri dari laki-laki sama perempuan, kemudian silahkan ditulis di buku tulismu. Ya, tadi kan Pak Wahid sudah menerangkan antara syarat menjadi muadzin. Coba nanti dibuat di kertas. Silahkan ambil 1 kertas. Ini kelompok 1 ya, dan yang ini adalah kelompok 2. Kelompok 1 ditulis kelompok 1. Silahkan ambil kertas salah 1. Terus siapa lagi kelompoknya namanya, tulis 2. Bawahnya langsung aja ini, gak usah dikasih jarak, langsung. Nah, sekarang namanya siapa? Bisa dibaca. Suara yang saring Nyari. nggak pas. Nyaring. Sekarang kalian sudah membuat kelompok, terus kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok, gitu nggih? Selanjutnya saya minta Pak Wahid minta untuk mempraktikkan azan dan mempraktikkan jawaban azan. Arga ya, Arga. Terus kelompok 2 diwakili sama Arza. Kita mulai dari kelompok 2 dulu, mengumandangkan azan di depan kelompok 1. Silahkan Arga bisa berdiri di sini, di tengah-tengah sini ke Arza. Siapa? Ya Arza. Silakan azan, yang lain nanti berarti menjawab. Yang di situ diam. Gitu nggih? 1, 2, 3. Tulisannya di depan. Dijawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus berarti jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita ganti dari kelompok 1, nanti akan azan di depan kelompok 2. Silakan Arga bisa ke depan sini. Ya. Suaranya lebih keras, guys. 1, 2, 3. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Arga. Ya. Dengarkan baik-baik. Hari ini kita sudah mempelajari mapel fikih. Materinya adalah azan dan iqomah. Tapi untuk hari ini kita baru belajar azan saja. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa azan itu adalah panggilan. Apa? Azan itu adalah panggilan. Panggilan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita dipanggil, sudah seharusnya kita harus datang. Jika kita dipanggil tidak datang, itu seperti orang yang tuli. Seperti orang yang tuli. Mendengar tapi tidak mau datang. Misalkan Arga sini, ayo tak kasih uang 5.000, masa kamu nggak mau datang? Ajakan azan itu juga sama. Hei, orang-orang yang Islam, ayo sini. Sholat berjamaah di masjid, hayya ala sholat, ayo sholat. Masa kamu disuruh untuk sholat, karena sholat juga perintah Allah, masa kamu nggak mau datang? Jadi sekali lagi, mempelajari azan tentang ajakan untuk menunaikan ibadah, untuk menunaikan sholat, itu seperti halnya kita juga dipanggil. Termasuk dipanggil orang tua. Dipanggil orang tua itu juga kita harus datang. Siapa yang kalau dipanggil orang tua tidak mau datang? Aisyah, ayo sini bantu ibu nyuci piring. Nggak mau bu, berarti kamu tidak mau menerapkan azan seperti di dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan yang baik harus kita laksanakan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti bisa dilanjutkan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.